Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Putriati dengan NIM 240608521, program studi pendidikan antropologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Judith Butler dan teorinya. Saksikan ya teman-teman, dan jangan lupa simak penjelasannya. Pemikiran Judith Butler merupakan salah satu kontribusi penting dalam kajian gender, filsafat, dan sosial ilmu kontemporer. Butler dikenal sebagai tokoh utama dalam pendekatan poststrukturalisme dan teori queer yang menentang pandangan tradisional mengenai identitas gender dan seksualitas. Melalui karya terkenalnya yaitu Gender Trouble dan Body State Matter, Butler mengembangkan gagasan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami atau tetap, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui praktik sosial, bahasa, dan tindakan yang diulang terus-menerus dalam masyarakat. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Butler adalah teori performativitas gender. Menurut Butler, gender bukanlah identitas yang sudah ada sejak lahir atau berasal dari sifat biologis semata. Sebaliknya, gender merupakan sesuatu yang dipertunjukkan atau dilakukan melalui tindakan sehari-hari. Nah, artinya seorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan karena ia melakukan tindakan perilaku, cara berpakaian, cara berbicara, dan peran sosial tertentu yang secara sosial diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Dengan kata lain, identitas gender terbentuk karena pengulangan perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat melalui pengulangan tersebut. Gender terlihat seolah-olah alami, padahal sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial. Butler juga membedakan secara kritis antara seks dan gender. Dalam pandangan tradisional, seks dipahami sebagai fakta biologis seperti laki-laki dan perempuan, sedangkan gender dipahami sebagai peran sosial yang melekat pada jenis kelamin tersebut. Namun, Butler berpendapat bahwa konsep seks pun tidak sepenuhnya bebas dari kontribusi sosial. Cara masyarakat memahami tubuh, membagi kategori laki-laki dan perempuan, serta menentukan apa yang dianggap norma ataupun tidak normal, juga dipengaruhi oleh sistem bahasa, budaya, dan kekuasaan. Oleh karena itu, Butler menolak pandangan bahwa identitas manusia bersifat tetap dan tidak berubah. Pemikiran Butler banyak dipengaruhi oleh teori kekuasaan dan bahasa dari Michael Fall. Michael Fall menjelaskan bahwa identitas manusia dibentuk melalui diskursus, yaitu sistem pengetahuan dan bahasa yang digunakan masyarakat untuk memahami dunia. Butler mengembangkan gagasan ini dengan menunjukkan bahwa norma gender juga dibentuk melalui diskursus sosial. Norma tersebut menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak sebagai laki-laki ataupun perempuan. Nah, norma ini kemudian diperkuat oleh instruksi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan media. Salah satu contoh yang sering digunakan Butler untuk menjelaskan teori performativitas gender adalah fenomena drag atau pertunjukan gender. Dalam pertunjukan drag, seseorang dapat menampilkan identitas gender yang berbeda dari jenis kelaminnya. Misalkan, laki-laki yang berperan sebagai perempuan dan berperilaku seperti perempuan. Bagi Butler, fenomena ini menunjukkan bahwa gender sebenarnya adalah sebuah pertunjukan sosial, bukan esensi alami yang melekat pada tubuh manusia.
Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai perempuan atau laki-laki sebenarnya merupakan berasal dari norma budaya yang terus diulang dan dipraktikkan. Selain itu, Butler juga mengkritik feminisme tradisional yang sering menganggap bahwa semua perempuan memiliki identitas dan pengalaman yang sama. Butler berpendapat bahwa kategori perempuan tidak bersifat tunggal karena pengalaman perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti ras, kelas sosial, budaya, dan orientasi seksual. Oleh karena itu, Butler menggerakkan feminisme seharusnya lebih terbuka terhadap keberagaman identitas dan tindakan yang hanya berfokus pada satu definisi perempuan saja. Nah, pemikiran Butler kemudian berkembang menjadi dasar bagi teori queer, yaitu pendekatan yang menolak kategori identitas seksual yang kaku seperti heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Teori queer melihat identitas gender dan seksualitas sebagai sesuatu yang fleksibel, berubah-ubah, dan tidak selalu dapat dikategorikan secara tetap. Dengan pendekatan ini, Butler berusaha membuka ruang bagi berbagai identitas gender yang sebelumnya dianggap tidak normal atau penyimpangan oleh masyarakat. Nah, secara keseluruhan, pemikiran Judith Butler memberikan pengaruh besar dalam kajian gender, feminisme, sosiologi, filsafat, atau studi budaya. Teori formativitas gender yang dikemukakannya membantu para ilmuwan sosial memahami bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami dan tetap, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks. Melalui analisis terhadap bahasa, kekuasaan, dan norma sosial, Butler menunjukkan bahwa identitas manusia selalu berbentuk melalui interaksi dengan masyarakat dan dapat berubah seiring dengan perubahan budaya dan pemahaman sosial. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pemikiran Judith Butler dan teorinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.